isi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, saat pagi ini kita bisa datang di hadapan-Nya. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan membacakan bacaan Alkitab kita yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan satu kesempatan lagi untuk memuji dan meninggikan Dia. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak ditinggikan. Tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Padamu Tuhan,
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita pujikan sekarang. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kami mengucap syukur saat pagi ini ya Tuhan, kembali kami bisa datang di hadirat-Mu. Meski mungkin di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, saat minggu ini mungkin masih banyak terselip dosa di antara kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan kami untuk datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberkati kebaktian ini, mulai dari awalnya hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih-Nya pada kita adalah kasih yang sejati. Karena itu, biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Dia. Mari kita pujikan lagu Ku Beri Yang Terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah.
di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa Tuhan, kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita pujikan sekali lagi, telah ku temukan kasih. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sekali lagi, ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik, hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marojahan. Mari kita siapkan hati kita pujikan lagu pemulihan keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat
hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, adalah sukacita besar jika kita dapat berjumpa dalam satu ibadah khusus seperti ini. Walau hanya melalui dunia maya, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah perjumpaan orang percaya dengan orang percaya, perjumpaan orang percaya dengan Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur sekali dapat mendalami satu hal yang begitu penting, satu lembaga yang Tuhan dirikan sendiri. Apa itu? Pernikahan. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya kita boleh merendahkan diri dan diubahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, yang menghidupkan kami dari kematian. Di dalam dosa kami mencari pembenaran. Di dalam dosa kami mencari alasan. Namun di dalam Engkau kami tahu dengan jelas kami dibelas kasihani. Dan hari ini bagian kami adalah mencari perkenanan-Mu. Oh Tuhan, berkata-kata kepada setiap kami melalui pembacaan firman-Mu, pendalaman kami akan firman-Mu. Muliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang sanggup mengubahkan hati manusia, Engkau yang berbincang kepada setiap orang, setiap jemaat-Mu, khususnya pasutri, suami istri, dan anak-anak mereka. Dan sekali lagi Tuhan yakinkan anak-anak-Mu, ketika ada papa mama yang diubah oleh Tuhan, dan berlaku benar sesuai dengan Tuhan maksud, anak-anak, keluarga mereka, menjadi keluarga yang menyukacitakan hati Tuhan dan mereka sendiri berbahagia di dalamnya. Muliakan nama-Mu atas kami, tinggikan nama-Mu atas kami. Kami berseru berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama terambil dari Efesus. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Karena beberapa penafsir memberikan dari ayat 21 sampai ayat 33, maka kita akan bacakan dari ayat 21 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30, karena kitalah anggota jemaat, anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jemaat Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita membaca firman Allah dan mewujudkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. Jemaat, mari kita mulai. Menurut Anda,
apa ukuran kesalehan pernikahan pasutri? Apa ukuran kesalehan pernikahan pasutri? Atau dalam bahasa sehari-hari, apakah ukuran kesuksesan pernikahan pasutri? Ada orang mengatakan kalau apa yang saya mau terjadi, kalau apa yang saya harapkan terwujud. Yang lain mengatakan kalau anak-anak menghormati ayah ibu, bagus sekali. Yang lain berkata kalau ada makanan, minuman, ada rumah yang bagus, bisa jalan-jalan, itu adalah keberhasilan pernikahan. Namun jemaat, mari, saya mengkhawatirkan engkau dan saya telah mengubah yang primer menjadi sekunder, sekunder menjadi primer. Apa itu? Kalau benda menggantikan dirimu, engkau memberikan harga kepada dirimu karena benda itu menggantikan yang primer menjadi sekunder dan sekunder menjadi primer. Karena jemaat, pikirkan lebih lanjut, apa yang menjadi ukuranmu, ukuran kesalehan keluargamu, ukuran kesalehan pasutri. Mari kita masuk. Nats kita mengatakan dengan jelas, ukurannya bukan marojahan, ukurannya bukan istri marojahan, ukurannya bukan anak-anakku, tapi ukurannya adalah ketika Tuhan menjadi pusat yang dipertuan dalam keluarga. Ketika Tuhan dipertuan, dia Tuhan dan dipertuan. Dia Tuhannya suami dan dipertuan suami. Dia Tuhan dari istri dan dipertuan oleh istri. Itulah keberhasilan keluarga. Anda berkata mungkin saya tahu itu Pak. Puji Tuhan. Tapi jemaat, mari hari ini yang mau kita ambil bersama-sama bukan sekedar engkau tahu dan mengerti dengan jelas hal ini, tapi perwujudannya, hati yang direndahkan untuk mewujudkannya. Jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama, ada dua kata penting dalam nats yang kita baca barusan. Pertama tunduk, yang kedua mengasihi. Tunduk dan mengasihi. Itu kata-kata tajam, kata-kata jelas di situ. Kata tunduk menjadi ditolak oleh banyak orang karena dianggap seperti kekuasaan yang superior dari maskulinitas. Tunduk itu menjadi kata yang ditolak oleh orang-orang. Kenapa? Tunduk artinya tidak ada kesetaraan di situ, satu tinggi, satu rendah. Tapi jemaat, kalau Anda masuk ke dalam konteks daripada perkataan Paulus, sebenarnya itu pernyataan-pernyataan yang radikal. Karena tunduk belum pernah terpisah dengan mengasihi. Dan mengasihi tidak dapat terpisah dikatakan dengan kata tunduk. Kalau kita masuk sedikit mengenai situasi kondisi hari itu, orang Yahudi yang merendahkan perempuan, orang Yunani Romawi yang sangat merendahkan perempuan, yang menyebutnya sebagai warga kelas 2 dalam masyarakat. Bayangkan kalau banyak orang Yahudi berkata, bersyukur bukan seorang kafir, bersyukur bukan orang asing, dan bersyukur tidak dicipta sebagai perempuan. Artinya apa? Betapa perempuan itu ditolak secara mayoritas, ditolak keberadaannya, direndahkan keberadaannya, baik oleh orang Yahudi khususnya, dan secara umum lebih rendah lagi dalam Romawi dan Yunani. Jadi ketika Paulus mengatakan satu kalimat penting mengenai tunduk dan mengasihi, di mana suami bertindak dikatakan dengan sedemikian menghargai istrinya dengan mengasihinya, ini pernyataan-pernyataan yang radikal. Karenanya jemaat Tuhan, mari, yang saya meminta kepadamu hari ini pertama-tama adalah yakinkan diri pasutri, kata tersebut pemberian Tuhan. Kata yang kita mau dalami hari ini pemberian Allah. Jadi sejak awal kalau engkau mengatakan ini pemberian Allah, ada sikap yang jelas untuk mempertuan Allah dalam kalimat-kalimat ini. Jadilah itu menjadi kesukaan bagi rumah tanggamu. Kalau sejak awal kau telah menolak kata tunduk dan mengasihi, atau kau berkata tunduk menjadi ada warga kelas 1 dan kelas 2 di situ, engkau sejak awal sudah salah paham dikatakan dengan nats ini. Dan mewujudkannya akan lebih susah lagi dilakukan.
Mari Pak Sutri, mari suami istri, mari keluarga, pahami bersama-sama. Nas ini Tuhan yang mengatakannya. Dan kalau Tuhan yang mengatakannya, pegang. Kalau Tuhan yang mengatakannya, hidupi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Pemberian Allah. Artinya istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dan kalau kita breakdown apa sih artinya antara tunduk dan mengasihi Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama-sama. Suami istri sebenarnya secara perkataan Alkitab diakui dengan jelas oleh Paulus di sini. Ada kesederajatan di situ. Ada kesetaraan di situ. Satu martabat di situ. Tapi J.H. Yoder mengatakan kalimat-kalimat penting. Betul setara, betul semartabat. Namun ada tidak satu jabatan. Tidak satu jabatan. Yang artinya Bapak bisa mencintai Tuhan adalah sederajat, semartabat. Namun ada fungsi yang berbeda, peran yang berbeda-beda di situ. Jangan salah paham dengan Paulus yang berkata tunduk sama dengan menjadi engkau rendah. Tidak. Fungsi yang berbeda. Karena nanti kalau lihat bersama-sama di kalimat awal Paulus menekankan kepada perempuan tunduk. Namun di kalimat ayat 33 dikatakan kasihi. Artinya pertama dikatakan kepada perempuan, kepada istri. Tapi selanjutnya pertama-tama dikatakan kepada suami. Apa yang mau dikatakan di sana? Laki-laki perempuan, suami istri belum pernah dipisahkan Paulus secara kelas. Bukan. Fungsinya yang berbeda-beda. Perannya yang berbeda-beda. Dan mau tidak mau Anda harus mengakui itu. Kalau Anda mau mengerti sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang laki-laki. Kalau Anda dan saya sepakat dalam hal ini. Setara semartabat namun beda jabatan, beda peran. Kita akan lanjutkan kalimat-kalimat selanjutnya. Ini kalimatnya. Ini konteks kekepalaan dan konteks ketundukan bukan diri. Tunduk bukan karena kelas, tapi tunduk karena Kristus. Mengasihi bukan karena kelas, bukan karena lebih hebat. Bahwa si perempuan lebih lemah, si laki-laki dikatakan lebih kuat. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah, konteksnya adalah dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh nats kita? Mengepalai di situ artinya memimpin. Mengepalai, memimpin. Setiap kelompok butuh pemimpin. Dan pemimpin itu perlu mendapatkan yang dikatakan tunduk, hormat, tunduk sukarela. Bukan karena terpaksa tapi sukarela. Di mana dia mengakui dikatakan dengan jelas otoritas dari yang memimpin. Menerima kesehatan, mengepalai di situ di mana si suami ini seperti Kristus menerima, memberikan dikatakan kesehatan dan bertumbuh dewasa kepada jemaat atau kepada pasangannya. Istri menerima kesehatan dan bertumbuh dewasa karena suaminya. Bagian yang lain terjadi adalah istri akan mensyukuri perlindungan dan penyantunan suaminya. Karena suami bertindak seperti itu, istri mensyukuri perlindungan itu. Istri mensyukuri penyantunan tersebut. Mengepalai di situ memelihara bukan menguasai. Memelihara bukan menguasai. Istri tentram dan bersuka. Anda bisa bayangkan, satu kali kalau rumah Anda terdengar suara yang mencurigakan, dan kemudian dengan sigap si suami mengambil posisi untuk berhadapan dengan suara mencurigakan. Apa yang terjadi? Istri tentram dan bersuka. Begitu malang kalau ada keluarga mendengar suara seperti mencurigakan. Dan istri itu kemudian yang bertindak dipaksa oleh suaminya untuk memeriksa apa yang terjadi. Anda mungkin tertawa mendengar satu ilustrasi ini. Suara mencurigakan yang membuat keluarga ketakutan. Tapi kemudian si suami seperti bersembunyi dan memaksa istrinya mencari apa yang terjadi di rumah itu. Saya pribadi ketawa dengan keadaan seperti itu. Dan saya akan mentertawakan laki-laki yang seperti itu.
Walaupun saya bisa mengerti 1-2 orang bisa mengalaminya karena trauma masa lalu. Tapi adalah sangat-sangat umum diketahui seorang suami akan melindungi rumah tangganya ketika ada suara-suara yang mencurigakan, membahayakan rumah tangganya, bukan? Mengapa lagi konteksnya Kristus artinya menyelamatkan, bukan merajai. Si suami itu menyelamatkan rumah tangganya, menenteramkan rumah tangganya, bukan merajai. Artinya kesemena-menaan otoritas itu. Justru responsibilitas, tanggung jawab di situ. Apa yang terjadi? Kalau ini terjadi, suami terhormat dan makin berjuang dalam rumah tangganya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan di sana tunduk, istri tunduk. Apa artinya? Apa artinya? Artinya otoritas dan kehormatan suami diakui dan dihargai mahal. Sampai kata mahal, kenapa? Kata mahal kita sangat mengerti bersama-sama. Otoritas dan kehormatan suami diakui dan dihargai mahal. Mahal. Anda pernah membeli barang mahal pasti. Dan Anda memiliki barang mahal kan? Bagaimana Anda memperlakukan barang mahal Anda? Anda tidak akan sembarangan dengan barang mahal Anda kan? Anda pegangnya perlahan-lahan dengan teliti. Kemudian Anda menjaganya sedemikian. Anda tidak ingin dia terluka, bukan? Itu mahal. Hormat di situ, tunduk di situ, otoritas suamimu engkau hargai mahal. Kau hormati dia. Terlihat dari mana? Terlihat dalam kata dan tindakan istri. Kau akan memilih kata ketika berkata-kata kepada suamimu. Engkau akan bertindak sesuatu yang engkau akan mengerti suamimu sedang dihormati di situ. Kalau kita mau mengerti bersama-sama mengenai tunduk atau menghormati otoritas, pikirkanlah ketika anak-anakmu mulai mengambil hatimu. Pikirkanlah kalau anak-anakmu kemudian mulai melukai hatimu. Kalau anakmu mengatakan, apaan sih mah? Anda mengerti bersama-sama hari itu otoritas Anda sedang dipertaruhkan oleh anak. Dan kalau anakmu mulai merajuk engkau atau mulai dikatakan mengambil hatimu dengan kalimat-kalimat sopan, kalimat-kalimat yang baik. Mama, aku mau. Anda mengerti kata otoritas di situ kan? Ketika anak Anda memperlakukan Anda dengan hormat, itu otoritas. Mirip dengan itu harus terjadi dikatakan dari seorang istri kepada suaminya. Kepada suaminya. Terlihat dari kata yang kau pilih dan tindakan yang kau lakukan kepada suamimu. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian mencintai oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, engkau akan melihat hal mulia bagi suamimu, hal mulia bagi dirimu sebagai istri, hal mulia terjadi bagi anak-anakmu. Kalau suamimu protes akan sikapmu, dia rasa terluka dan dia terbuka kepadamu mengenai apa yang dia rasakan, apa yang Anda harus katakan? Apa yang Anda harus lakukan? Buat saya hanya satu, terima dan perbaiki. Beberapa di antara kita suka berargumentasi, itu mah perasaan papa saja. Itu mah perasaan istri saja. Jemaat, ini komunikasi yang paling jelek buat saya ketika Anda mulai berkata atau ketika kita mulai berkata, itu mah perasaanmu saja. Dia mengungkapkan luka hatinya dan Anda berkata itu mah perasaanmu saja. Anda menyakiti dia dalam perkataan Anda menyakiti dia dalam tindakan Anda, dan Anda berkata itu perasaanmu saja. Anda bisa bayangkan? Apa itu? Ketika orang terbuka hatinya kepadamu, bahwa dia terluka karenamu, dan kau berkata itu hanya perasaanmu saja. Jemaat, mari terima dan perbaiki. Itu satu-satunya jalan keluar jika pasanganmu merasa sedang direndahkan, dilukai oleh kata dan tindakanmu. Jemaat Tuhan,
Saya melihat perkara besar atau masalah besar akan terjadi dalam rumah tangga yang mulai menekankan dual career. Suami kerja, istri bekerja. Dalam masa ini, di mana masa pandemi, begitu banyak perusahaan yang tutup, begitu banyak sekarang karyawan yang akan dirumahkan, dan mungkin pasangan hidupmu akan mengalaminya. Bayangkan satu kali yang terjadi adalah suamimu kemudian di PHK dan kau tidak di PHK. Di mana bahayanya? Saya melihat kecenderungan terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini atau dalam banyak keluarga-keluarga yang saya perhatikan. Ketika pendapatan si istri lebih besar daripada suaminya, seakan-akan itu menjadi suatu kesempatan menjadi seorang pemimpin mengepalai rumah tangga. Seakan-akan firman Tuhan ini hanya berlaku kalau suamimu menghasilkan uang lebih banyak daripada engkau. Tidak, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan itu yang dimaksud. Dikatakan di sini istri. Bukan dikatakan istri yang tidak bekerja, bukan. Enggak ada kalimat memaparkan seperti itu. Atau kalau suamimu dikatakan sedang terhormat luar biasa, bukan. Dikatakan istri tunduk kepada suamimu. Hati-hati, kalau pendapatanmu lebih besar dari suamimu akan lebih gampang lagi terluka. Dan buat saya satu kesempatan mulia sekali lagi mewujudkan rumah tangga yang berkenan di mata Tuhan, yaitu tunduk. Tunduk. Justru kalimat istimewa muncul dari seorang istri yang berkata kepada suaminya, "Suamiku, selama ini kau telah bertarung sedemikian rupa bagi rumah tangga kita. Kalau hari ini engkau tidak mendapatkan tunjangan dari perusahaan, mungkin inilah kesempatan bagiku melakukan bagianku menghormatimu. Tenang, engkau tidak akan kehilangan hormatku karena kau suamiku. Karena Tuhan mengatakan aku harus hormat kepadamu." Anda bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh suaminya? Bahkan saya bisa merasakan langsung perasaan suami itu yang ditenangkan, tidak rasa terancam karena dia sudah mengalami kehilangan banyak yang bernama pekerjaan. Mengasihi. Kata Tuhan di sini, mengasihi. Sukacita dan kebahagiaan istri menjadi prioritas dalam Tuhan. Sekarang kepada suami kalimat ini dimunculkan. Mengasihi. Jemaat, pikirkan sama-sama. Apa arti mengasihi di situ? Apa arti mengasihi di situ? Mengasihi di situ adalah sukacita dan kebahagiaan istri menjadi prioritas dalam Tuhan. Izinkan saya memaparkan ini sedikit. Mengasihi di situ adalah sukacita dan kebahagiaan istrimu menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Saya katakan di dalam Tuhan ada ukurannya, di dalam Tuhan. Artinya bukan menurut istrimu saja. Bukan hanya menurut dirimu saja. Bapak Ibu, ketika orang mulai belajar mencintai biasanya adalah POO. Part Object Oriented. Artinya sesuai dengan menurut saya dia perempuan suka bunga, saya belikan bunga. Perempuan suka perhiasan, saya belikan perhiasan. Menurut saya. Tapi kalau Anda mulai masuk ke dalam cinta yang lebih dalam, cinta yang lebih menyeluruh, Anda akan mengerti bersama-sama TOO. Total Object Oriented. Apa itu? Engkau mengasihi istrimu lebih lagi. Sekarang kau harus bertanya lagi apa yang menurut dia, apa itu mencintai. Mencintai bukan menurutku sebagai suami. Mencintai menurut pasanganku, apa itu mencintai. Dan kalau dia mengatakan dia tidak dicintai dengan caramu mencintai, yang ada adalah apa itu? Terima, perbaiki. Jangan bilang perasaanmu saja yang berkata kau tidak dicintai. No. Anda berjuang bekerja mati-matian. Anda pulang ke rumah tepat waktu. Tapi istrimu tidak rasa dicintai. Apa artinya? Yang paling baik adalah tanya dia. Apa artinya mencintaimu? Apa yang kau pahami dengan arti mencintai? Itu mencintai. Dulu ketika saya mencintai gadisku, aku memberikan hadiah menurut saya. Ketika saya makin mengenal dia, makin tahu dia, ternyata
mencintai bukan menurut aku benda apa yang kuberikan itu pasti mencintai. Tapi sekarang kutanya, kau mau benda apa? Dan ketika benda itu ada pada hari H, Anda tahu senyumnya berbeda? Senyumnya berbeda. Bukan soal harga, bukan. Jangan salah paham di sini. Bukan soal harga, tapi soal engkau mengerti hati istrimu. Engkau tahu apa yang menyenangkan hati istrimu. Engkau tahu pada waktu kamu dia merasa paling dikasihi olehmu. Prioritas menjadi utama bagimu. Kenapa kau menjaga hatinya, menjaga perasaannya? Kalau perempuan dikatakan lebih kepada rasa, betapa engkau dan saya harus menanyakan rasanya dia apa. Cincin, Anda belikan dia berlian dengan mata yang besar, belum tentu pasanganmu rasa dicintai. Kenapa? Cincin itu bukan seleranya. Kenapa Anda tidak biarkan dia beli sendiri, dan mungkin dia akan beli yang kecil saja. Kecil, kenapa? Buat dia yang kecil cantik, bentuknya manis. Biarkan dia membelikannya di situ. Kenapa rupanya? Mencintai, menurut pasanganku mencintai. Mari Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Koko, Cici, Bapak, Ibu, teman-temanku, apa itu tunduk dalam Tuhan? Di mana suami menghargai istrinya, istri menghormati dikatakan suaminya, mengasihi, menghormati, itu kata Alkitab. Jemaat Tuhan, mari. Ada banyak hal akan terjadi sesudah pandemi ini lewat. Tapi pada masa pandemi ini, kalau Anda menang mengatasinya dengan hal-hal terbaik sesuai dengan maksud Tuhan, dan Anda mengerti mengejawantahkannya dalam perasaan istri dan perasaan pikiran suami, Anda akan memimpin zamanmu pada waktu sesudah pandemi. Itu keyakinan saya. Kalau dalam kerumitan engkau sanggup bertahan, bahkan kau sanggup menang di dalam kerumitan, dalam masa normal, engkau akan menjadi alat Tuhan yang sangat-sangat powerful di situ. Dan yakinkan dirimu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau sanggup memilih. Engkau sanggup memilih. Apa artinya? Kalau kau selama ini mengatakan menurutku, engkau sanggup memilih. Jika engkau melihat dalam Tuhan ini yang terbaik, dan kau berkata, kata Tuhan belum pernah salah, engkau sanggup memilih. Buang sekarang apa yang kau katakan menurutku. Sekarang menurut Tuhan. Menurutku sebagai suami. Buang sekarang menurut pasanganku. Kita bukan wayang. Kita bukan robot yang dikendalikan dengan remote control. Kita seorang yang diberi kesanggupan di dalam Yesus Kristus. Dicipta baru. Diberi kuasa memilih. Memilih jalan kebenaran. Kau sanggup memilih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai suami engkau memilih jalan Tuhan, bukan jalanmu. Sebagai istri engkau memilih jalan Tuhan, bukan jalan perasaanmu. Karena itu, buang sikap dan tindakanmu yang selama ini terjadi. Atau sikap kita yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Apa itu? Sikap membandingkan. Engkau membandingkan dia dalam sikap. Dalam hal apa? Dengan mama dan papa kau bandingkan dia. Dengan seorang dari suku mana engkau berasal, engkau bandingkan pasanganmu. Dengan tetangga dan teman, engkau bandingkan dikatakan pasanganmu. Kau bandingkan dia. Anda bisa bayangkan? Ketika kau membandingkan pasanganmu dengan orang tuamu. Umpamanya suami membandingkan istrinya dengan mamanya. Suami membandingkan dikatakan istrinya dengan seorang perempuan dari sukunya. Kalau Anda suku seperti saya, beda suku dengan istri. Saya bandingkan istriku dengan orang Batak. Langsung saja muncul nanti kalimat dari pasanganku. Kalau kau terus bandingkan aku dengan orang Batak, kenapa kau menikah dengan orang Chinese? Begitu kan? Kalau kau bandingkan dia dengan mamanya, dengan mamu, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Ada sesuatu luka yang makin membesar dalam diri pasanganmu.
Kau bandingkan dengan tetanggamu, lebih berbahaya lagi. Bisa muncul kalimat-kalimat besar dari pasanganmu. Kenapa nggak menikah saja dengan tetangga sebelah? Dan itu cari perang namanya. Jemaat, jangan pernah bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Tapi berbincang dengan dia, mengenaimu sebagai suami, mengenaimu sebagai istri dengan pasanganmu. Mari pegang bersama-sama. Mari baca kalimat ini. Pasutri telah memutuskan dan berkomitmen memilih pasangan di dalam Tuhan. Artinya apa? Engkau memilihnya. Engkau memilih istrimu, suami. Engkau memilih suamimu, istri. Dan engkau berkomitmen. Tuhan yang berikan, bukan? Dalam perjalanan pernikahan, ada sesuatu yang membuat kau terluka. Yang paling baik hari ini adalah memilih. Apa itu? Memilih maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tunduk. Apa maunya Tuhan? Mengasihi. Dalam nats yang lain, Alkitab mengatakan kalimat-kalimat besar yang mari kita hidupi bersama-sama. Dalam konteks maunya Tuhan. Dalam konteks kalimat hari ini adalah perkataan Tuhan. Lihat sama-sama gambar ini. Ini triangle of marriage. Suami, papa, mama, anak-anak, Tuhan. Ini adalah rumah tangga itu. Rumah tangga itu. Di dalam Tuhan, si suami berkata, ini adalah istriku. Di dalam Tuhan, istri berkata, ini suamiku. Di dalam Tuhan, anak-anak menghormati papa dan mama. Perhatikan bersama-sama. Ketika si suami itu mendekatkan diri kepada Tuhan, istri juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Lihat bersama-sama, sambungkan dengan satu garis. Mereka satu sama lain makin dekat. Suami mendekatkan diri kepada Tuhan. Istri mendekatkan diri kepada Tuhan. Makin dekat kepada Tuhan. Yang terjadi adalah rumah tangga itu makin dekat. Anda bisa bayangkan. Kalau suamimu mengerti maunya Tuhan. Istrimu mengerti maunya Tuhan. Yang terjadi adalah Tuhan dimuliakan. Tuhan ditinggikan. Dan rumah tanggamu sangat-sangat diberkati. Mari jemaat. Wujudkan firman Tuhan. Tunduk, wujudkan firman Tuhan. Kasihi. Dan rumah tanggamu akan mewujudkan satu kehidupan rumah tangga yang saleh. Bukan menurut maunya seseorang dalam rumah tangga tersebut. Saleh menurut maunya Tuhan. Kita akhiri pendalaman kita dengan pendalaman dan pengakuan yang kita tutup bersama-sama dengan lagu ini. Bersama keluargaku. Suami, istri, menyanyi dengan keras. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan seperti ini. Aku mau bersama keluargaku. Katakan. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Hanya keluarga suami istri saja. Silakan. Istri duluan. Dalam satu kasih dengan bersehati, suami berjanji setia
sampai akhir mengasihimu. Yesus, bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, memohon kekuatan dari Tuhan mewujudkan firman Tuhan. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan ketika diberikan kepada kami, pastilah demi kebaikan kami. Ketika kami mentaatinya, pastilah kami akan mengalami kebaikan. Ketika Tuhan dituruti, Tuhan dihormati, Tuhan ditaati, setiap kami akan beroleh sukacita, setiap kami beroleh kebahagiaan sejati yang dari Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati setiap istri, berkati setiap suami yang berjuang mewujudkan firman-Mu. Oh Tuhan, mari. Beberapa di antara kami mungkin sedang mengalami luka hari ini, mengalami kerumitan hari ini dalam menjalani rumah tangga kami. Hari ini aku berdoa untuk suami istri yang bersama-sama beribadah bersama dengan hamba-Mu, juga dengan seluruh jemaat-Mu GKA Agape di berbagai-bagai tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbincang kepada anak-anak-Mu. Katakan, Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup membaharui, Engkau sanggup menguatkan. Dan hari ini setiap suami, istri yang menjerit kepada Allah, turunlah anugerah Tuhan bagi setiap pribadi yang berseru. Ada kedamaian dari Tuhan hadir bagi istri, bagi suami, dan mereka sekarang boleh tersenyum bersama-sama karena mereka menghormati Tuhan, karena mereka berjuang mengasihi Tuhan. Dan buatlah mata mereka menyaksikan dahsyatnya Tuhan berkarya melalui suami istri yang mereka langsung melihatnya pada perubahan anak-anak mereka. Terpuji Engkau Bapa, terpuji Engkau. Berkati GKA Agape, berkati majelis, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati semua usaha jemaat, dan berkati mereka dalam jalan-jalan-Mu. Dan teruskan mereka diyakinkan berjalan dalam Tuhan selalu yang terbaik. Dalam nama Tuhan yang berkuasa kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Biarlah kita mau senantiasa belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita pujikan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena sampai hari ini kami boleh menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun keadaan di luar sana belum banyak berubah, tetapi kami mensyukuri bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri melewati hari demi hari. Selalu ada topangan tangan Tuhan bagi setiap kami, selalu ada kebaikan yang dapat kami rasakan setiap waktu. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan peliharakan, pekerjaan, usaha, di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami pun boleh melihat adanya pertolongan Tuhan di balik semuanya.
Tuhan, kami tetap mau berdoa secara khusus untuk masa PSBB transisi ini, secara di Surabaya ataupun juga di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong supaya masyarakat boleh bekerja sama dengan baik, sehingga lonjakan penyebaran COVID tidak semakin meluas dan masif, tetapi dapat ditangani dan semakin menurun. Kami terus berdoa juga bagi pemerintahan pusat daerah dalam koordinasi mereka untuk menekan laju pertumbuhan dan perkembangan penyebaran COVID ini, supaya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat, bijaksana, kemampuan, kekuatan, supaya mereka tetap konsisten, mereka tetap berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi pemulihan penyebaran COVID ini, Tuhan. Secara khusus kami juga mau berdoa ya Bapa bagi pemulihan roda perekonomian masyarakat kami. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada, kami percaya bahwa ada usaha-usaha yang gencar dari pemerintah untuk menolong supaya roda perekonomian masyarakat bisa berjalan lagi dengan baik. Oleh karena itu kami mohonkan turut campur tangan Tuhan, terus menolong secara khusus aparat-aparat yang terkait dengan kebijakan bagi perekonomian. Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan yang mereka butuhkan, supaya masyarakat yang sedang sulit ini pun boleh tertopang secara ekonominya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi para petugas medis, ada dokter, ada perawat, biarlah Tuhan menolong mereka. Mereka yang berdiri di garda depan untuk merawat, memulihkan dan menyembuhkan para pasien COVID ini. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan kesehatan yang cukup. Tidak lupa kami juga berdoa terus bagi penemuan obat ataupun vaksin bagi COVID-19. Tuhan yang menolong supaya para ilmuwan, para ahli yang ada di dalamnya, mereka boleh bekerja, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka mampu memberikan yang terbaik dari usaha dan kerja keras mereka. Tidak lupa kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berkati dengan pertambahan usia. Kami mengingat untuk Bapak Cipto Sultana, kami juga mengingat untuk Saudari Cynthia Kadek, kami juga berdoa untuk Bapak Haryanto Gunawan. Tuhan memberkati pertambahan usia yang ada, supaya melalui pertambahan usia yang Tuhan sudah berkati, mereka juga hidup semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga menyerahkan hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga menyerahkan untuk persembahan yang akan kami berikan. Ingatkan selalu bahwa segala sesuatu yang kami miliki Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kami hikmat, kemampuan untuk menjadi pengelola yang baik, supaya kami dapat mengelola semuanya dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga untuk gereja kami dalam pengelolaannya, supaya setiap berkat yang Tuhan berikan, kami pun dapat menyalurkannya ke tempat yang tepat untuk kemuliaan-Mu. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marojahan. Jemaat, ibadah kita segera usai, namun limpahannya baru saja akan berlangsung. Apa itu? Suami istri, mari wujudkan firman Tuhan. Istri, hormati suamimu dalam Tuhan. Suami, kasihi istrimu dalam Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Kebaktian selesai saat teduh. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku.